Jadi untuk bab 13 ini ada 6 subchapter. Yang pertama adalah bentuk klasifikasi dan resiko kesehatan dari bahan berbahaya. Yang kedua penanganan terhadap resiko kesehatan. Yang ketiga adalah occupational exposure limits. Yang keempat control measures. Kelima specific aids. Dan yang terakhir safe handling and storage of waste. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Oke, yang pertama itu adalah bentuk klasifikasi dan risiko kesehatan dari bahan berbahaya. Next. Jadi kesehatan kerja itu sama pentingnya sama dengan keselamatan kerja, tapi kurang mendapat perhatian dari manajer. Dan Sikapnya yang benar, Tin. Dan setiap tahunnya, orang yang menderita penyakit disebabkan oleh tempat kerja 2 kali lipat lebih banyak daripada orang yang mengalami cedera di tempat kerja. Next. Kemudian yang pertama itu klasifikasi zat bahaya dalam bentuk zat kimia. Yang pertama ada debu. Debu itu partikel padat yang sedikit lebih berat dibandingkan udara. Dan dia ukurannya itu berkisar antara 0,4 mm, itu masuknya debu halus, hingga 10 mm, masuknya debu kasar. Dan debu itu terbentuk dari proses mekanis atau proses konstruksi. Debu halus itu lebih berbahaya karena dapat memasuki paru-paru dan bertahan di sana. Dan itu masuknya respirable dust karena kan masuk ke saluran pernafasan. Sedangkan debu apapun yang sampai saluran pernafasan atas saja itu masuknya namanya inhalable dust. Kemudian ada serat-serat itu benang atau filamen yang terbentuk secara alami, contohnya asbes. Kalau yang terbuat oleh manusia itu contohnya fiberglass, nilon, dan polyester. Dan serat yang diameternya lebih dari 4 mikrometer itu bisa menyebabkan iritasi ke kulit dan mata. Dan jika kita terpapar serat dengan konsentrasi tinggi, yaitu akan menyebabkan iritasi di saluran pernafasan atas. Kemudian ada gas. Gas itu zat yang ada di suhu di atas titik didih. Umumnya itu kan seperti yang kita tahu ada CO, CO2, N2, dan oksigen. Gas itu diserap oleh pembuluh darah di mana dia bisa memberikan manfaat, contohnya kayak oksigen atau bisa membahayakan kayak karbon monoksida. Kemudian ada uap air. Uap air itu zat yang sangat dekat dengan suhu didihnya dan bentuknya itu dia itu gas. Dan dia itu kalau dihirup bisa menyebabkan efek jangka pendek, contohnya pusing, atau efek jangka panjang itu brain damage atau kerusakan otak. Kemudian ada cairan. Cairan itu zat yang ada di antara titik beku dan titik didih. Dan kalau di Undang-Undang Health and Safety, dia itu disebutnya fluid. Kemudian ada kabut. Kabut itu serupa dengan uap air, tapi dia itu lebih mendekati bentuk cairan dan terbentuk dari proses penyemprotan. Dan dia itu terbentuknya biasanya kan di industri. Dia itu berbahaya jika dihirup dan efeknya itu sama kayak uap air tadi, bisa menyebabkan pusing atau sampai ke brain damage. Dan kemudian ada asap. Asap itu kumpulan partikel kecil, ukurannya kurang dari 1 mm yang telah memadat dari bentuk gas. Dan partikel asap ini berada pada kisaran ukuran yang dapat terhirup antara 0,4 sampai 1 mm dan bisa menyebabkan kerusakan paru-paru secara permanen. Kemudian ada dalam bentuk zat biologis. Yang pertama itu fungi, yaitu sangat kecil, jenis seluler, dan bentuknya itu menyerupai tumbuhan. Contohnya jamur, ram, sama ragi. Tapi dia itu nggak bisa produksi makanannya sendiri. Jadi dia itu hidup di organisme yang sudah mati atau di hewan atau tumbuhan sebagai parasit. Dan dia itu bereproduksi secara spora. Jadi bisa menyebabkan reaksi alergi ketika terhirup. Infeksi yang disebabkan itu bisa tergolong ringan, contohnya kayak athlete's foot atau kutu air, atau tergolong berat kayak ringworm, jamur kulit. Kemudian ada lumut. Lumut itu kelompok tertentu dari jamur yang kecil.
Jadi dalam kondisi lembab itu dia bakal tumbuh di dinding, roti, keju, kulit, dan kanvas. Dan jamur jenis ini bisa menguntungkan atau menyebabkan reaksi alergi. Kemudian selanjutnya ada bakteri. Bakteri itu organisme sel tunggal yang sangat kecil dan bahkan dia lebih kecil dari ukuran sel tubuh manusia. Dan itu bisa hidup di luar tubuh dan dapat dikendalikan dan dimusnahkan oleh obat antibiotik. Tapi nggak semua bakteri itu berbahaya. Jadi ada bakteri juga yang membantu pencernaan makanan. Nah, kemudian untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri itu ada legionellosis, tuberkulosis, dan tetanus. Kemudian yang terakhir ada virus. Virus itu organisme non-selular yang kecil dan hanya bisa bereproduksi dalam sel inang. Dan dia itu ukurannya lebih kecil lagi dari bakteri, jadi benar-benar kecil banget dan tidak bisa dikendalikan dengan antibiotik. Nah, tapi virus itu biasanya dimatikan oleh sistem pertahanan dan antibodi tubuh. Obat-obatan itu hanya bisa digunakan untuk meringankan gejalanya, tapi nggak bisa nyembuhin. Next. Kemudian klasifikasi zat berbahaya dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang pertama itu ada dari klasifikasi CHIP 4. Yang pertama itu ada iritan. Iritan itu zat non-korosif yang bisa menyebabkan peradangan kulit atau paru-paru setelah kontak berulang-ulang. Kemudian ada korosif. Korosif itu zat yang bisa menghancurkan sel hidup ketika terjadi kontak. Biasanya tuh kulitnya rasa kayak kebakar gitu. Contohnya itu kayak asam kuat atau alkali, asam sulfat, atau natrium hidroksida. Kemudian ada harmful atau berbahaya. Dan ini klasifikasi yang paling umum digunakan. Kemudian ada toksik. Toksik atau zat beracun, dia itu bisa menghambat fungsi satu atau lebih organ tubuh seperti ginjal, hati, dan jantung. Kemudian ada satu lagi very toxic, sangat beracun. Dia itu sangat berbahaya jika terhirup, tertelan, atau kena kulit dan bisa berakibat fatal. Kemudian klasifikasi GHS. Ada health hazard atau bahaya kesehatan, yaitu menggabungkan dari bagian harmful sama iritan dari klasifikasi CHIP 4, yaitu zatnya berbahaya jika tertelan, terhirup, atau kontak dengan kulit. Jadi dia bisa menyebabkan iritasi pernafasan, kantuk atau pusing, reaksi alergi, dan iritasi mata yang serius. Kemudian serious health hazard, yaitu berakibat fatal juga jika tertelan dan atau memasuki saluran udara dan menyebabkan kerusakan organ. Kemudian korosif ini sama dengan klasifikasi yang di CHIP 4, dia itu bersifat korosif terhadap logam dan bisa menyebabkan luka bakar kulit yang parah. Kemudian acute toxicity, maksudnya itu toksisitas akut, mirip dengan klasifikasi CHIP 4 yang very toxic. Kemudian untuk yang lainnya, karsinogenik, ini mungkin familiar, yaitu bisa memicu pertumbuhan sel kanker. Kalau mutagenik itu dia merusak materi genetik dalam sel dan bisa diturunkan ke generasi seterusnya. Next. Itu simbol dari yang ditentukan oleh GHS. Yang kemudian kalau yang B itu gambar yang kirinya ini yang banyak, yaitu simbol dari packaging Eropa yang mengadaptasi ke aturan barunya GHS. Next. Bagian 2 yaitu penanganan terhadap resiko kesehatan. Yang pertama kita membahas macam-macam resiko kesehatan, yaitu ada iritasi kulit akibat bahan kimia, gangguan pernapasan, postur kerja yang tidak ergonomi, tingkat kebisingan yang sangat tinggi, terkena paparan radiasi ultraviolet dari sinar matahari, infeksi ringan akibat menghirup udara yang terkontaminasi oleh mikroorganisme,
Dan yang terakhir ada stres yang dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Terus untuk masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh itu ada 3 cara, yaitu pertama melalui saluran pernapasan, melalui kita menghirup zat-zat tersebut, misalnya uap, itu kita menghirup lalu masuk ke dalam paru-paru kita. Yang kedua ada penyerapan melalui kulit, yang ketiga adalah saluran pencernaan. Jadi kita tidak sengaja menelan misalnya kayak bakteri masuk ke dalam tubuh kita. Lalu terdapat 5 sistem dalam tubuh manusia yang sangat penting, yaitu pernapasan, saraf, kardiovaskular, urinari, dan kulit. Jadi dari 5 sistem ini kita harus melindungi semuanya, karena kalau salah satu terkena paparan akan mengakibatkan kerusakan dan akan beresiko pada diri kita sendiri. Control of Substance Hazardous to Health Regulation atau COSHH, yaitu memberikan tuntutan kepada perusahaan untuk melindungi setiap pekerja dan seluruh orang yang mungkin terpapar zat-zat berbahaya terhadap kesehatan mereka. Sehingga setiap perusahaan harus mengontrol tingkat paparan zat-zat berbahaya tersebut. Regulasi COSHH menawarkan kerangka untuk perusahaan dalam membuat sistem manajemen dalam menilai risiko kesehatan serta menerapkan dan memonitor tindakan yang efektif. Kemudian persyaratan untuk regulasi COSHH. Yang pertama, perusahaan harus melakukan tindakan yang tepat terhadap risiko kesehatan dalam bekerja, di mana mereka harus bertanggung jawab apabila terdapat pekerja yang terpapar zat berbahaya bagi kesehatan mereka. Yang kedua, perusahaan harus mencegah dengan mengontrol paparan zat berbahaya bagi kesehatan pekerja. Yang ketiga, perusahaan dan pekerja harus dapat menggunakan alat ukur untuk mengontrol risiko yang tersedia. Yang keempat, perusahaan harus menjaga agar setiap alat ukur dapat bekerja secara baik dan benar, menyimpan laporan dan review dari sistem kerja. Berikutnya, monitoring harus dilakukan pada setiap pekerja yang terpapar oleh zat-zat pada schedule 5 dalam regulasi. Terus berikutnya, pengawasan kesehatan harus dilakukan kepada setiap pekerja yang terpapar zat-zat pada schedule 6. Rencana dan prosedur darurat harus disiapkan untuk menghadapi insiden atau kecelakaan yang melibatkan paparan zat-zat berbahaya di luar risiko pada hari-hari normal biasanya. Pekerja yang mungkin akan terpapar zat-zat berbahaya harus diberi informasi, instruksi, dan pelatihan untuk mengetahui risiko kesehatan yang disebabkan dari paparan zat tersebut dan tindakan apa yang harus diambil. Berikutnya ada 5 step untuk melakukan penilaian risiko dengan COSHH. Yang pertama, kita mengumpulkan informasi terkait material yang digunakan dan prosedur pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah kita mendapatkan informasi, kita masuk ke step kedua, yaitu kita mengevaluasi risiko terhadap kesehatan baik perseorangan atau kolektif yang terkait. Terus step ketiga, memutuskan apa saja yang harus dilakukan untuk mengontrol paparan zat-zat berbahaya yang akan menyebabkan risiko kesehatan pada orang-orang yang terdampak. Kemudian step keempat, catat dan simpan hasil penilaian risiko. Dan yang terakhir, kita review apakah penanganan ini sudah efektif atau belum. Jika sudah efektif, dapat dilanjutkan. Kalau belum, kita menilai kembali. Terus, dalam menilai risiko paparan, perusahaan perlu masukan dari spesialis atau penasihat profesional seperti dokter, perawat, dan tim kesehatan lainnya. Masukan dapat berupa desain tempat kerja, cara meminimalisir paparan, dan training, serta pemberian informasi kepada pekerja terkait risiko kesehatan. Prosedur pengawasan kesehatan meliputi monitoring secara biologis, pemeriksaan gejala, dan pengawasan medis. Nah, untuk pengawasan kesehatan itu nggak sembarang orang, harus diawasi oleh praktisi medis yang terdaftar atau orang terkait lainnya seperti dokter atau perawat. Nah, berikutnya sumber informasi zat berbahaya. Ada 2 sumber. Yang pertama itu ada label produk, meliputi detail dari zat-zat berbahaya terkandung dalam produk dan rekomendasi tindakan pencegahan. Biasanya terdapat 1 atau lebih simbol klasifikasi hazard menurut CHIP atau GHS. Nah, ini kita bisa lihat terdapat 9 simbol. Yang pertama itu ada eksplosif, itu zatnya itu berarti mudah meledak. Yang kedua compressed gases, itu berarti ada gas yang terkompresi, misalnya kayak LNG, LPG seperti itu. Yang ketiga
flammable substances itu berarti bahan ini mudah terbakar. Caution itu berarti bahan ini dapat menimbulkan resiko kesehatan bagi manusia. Yang kelima, toxic substance, ada corrosive substance, hold hazard, oxidizing substance, dan yang terakhir ada hazardous to the aquatic environment. Jadi ini zatnya itu berbahaya jika terpapar di area perairan dan berbahaya bagi lingkungan perairan sendiri. Terus yang kedua ada material safety datasheet, sumber informasi yang berguna untuk mengidentifikasi zat-zat berbahaya dan saran tindakan yang harus dilakukan. Jadi di material safety datasheet ini tidak hanya ada logo, tapi juga ada keterangan lanjutan. Misalnya kalau kita berhadapan dengan bahan ini kita harus apa aja. Ini misalnya kayak kita harus menggunakan protective gloves, terus take off combined clothing and wash before you use, wash hand properly after handling, do not eat, drink, or smoke when using this product. Terus bagaimana cara kita menyimpan material ini? Itu di sini dikatakan dispose of content or container in accordance with local regulations. Terus bagaimana cara pencegahan jika terpapar? Misalnya kalau bahan ini terpapar ke kulit itu kita harus rinse the skin with water or shower. Terus kalau bahan ini terkena mata kita harus rinse continuously with water. Jika tertelan, immediately call a poison center or doctor or physician. Do not induce vomiting. Dan juga ada produsen yang membuat bahan ini. Jadi selama ada kecelakaan kita bisa menghubungi produsen terkait. Terakhir ada pengukuran risiko kesehatan. Jadi ada 4 cara dalam melakukan air sampling untuk mengukur kualitas udara sekitar. Yang pertama menggunakan stain tube detectors, yang kedua passive sampling, yang ketiga sampling pumps and head, dan yang terakhir ada direct reading instrument. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Oke, selanjutnya occupational exposure limits. Next. Dia ini batas atas, ambang batas atas kayak batas paling maksimal yang bisa diterima untuk konsentrasi zat berbahaya yang ada di udara di dalam tempat kerja. Dia ini didirikan oleh otoritas nasional yang kompeten dan didukung oleh undang-undang. Next. Jenis zat berbahaya yang ditentukan oleh WELL itu terbagi 2. Yang pertama, zat yang karsinogenik atau mutagenik atau pekerjaan yang menyebabkan asma. Kemudian yang kedua, zat berbahaya lainnya yang ditentukan oleh WELL, Workplace Exposure Limit. Ini paparan terhadap zat melalui hirupan harus dikontrol dengan cukup untuk memastikan tidak melampaui batas yang ditentukan oleh WELL. Next. Oke, untuk bagian keempat, control measures akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Mik Adit, Mik Mudis. Maaf. Selanjutnya control measures. Next. Yang pertama ada the principles of good practice for the control of exposure to substance hazardous to health. Tujuan dari peraturan Control of Substance Hazardous to Health atau COSHH adalah untuk mencegah kesehatan yang buruk. Karena paparan zat berbahaya, pengusaha diharapkan mengembangkan langkah-langkah pengendalian yang sesuai dengan membadai dengan yang pertama, mengidentifikasi bahaya dan potensi risiko yang signifikan. Kedua, mengambil tindakan untuk mengurangi dan mengendalikan risiko. Yang ketiga, menjaga langkah-langkah kontrol di bawah tinjauan rutin. Next. Hierarchy of control measures. Hierarki tindakan pengendalian ada 5. Yang pertama, eliminasi. Eliminasi berarti menghilangkan bahaya. Contoh tindakan eliminasi adalah berhenti menggunakan zat kimia beracun, menerapkan pendekatan ergonomik, mengeliminasi pekerjaan yang monoton yang bisa menghilangkan stres negatif. Selanjutnya, pengganti atau substitusi. Pengganti berarti mengganti sesuatu yang berbahaya dengan sesuatu yang memiliki bahaya lebih sedikit. Contoh tindakannya adalah mengganti aduan konsumen dari telepon ke online, mengganti cat dari berbasis solvent ke berbasis air.
Selanjutnya, yang ketiga, penyediaan kontrol teknik. Penyediaan kontrol teknik dari pekerjaan merupakan tahapan untuk memberikan perlindungan pekerja secara kolektif. Contohnya adalah pemberian perlindungan mesin, sistem ventilasi, mengurangi bising, pelindungan melawan ketinggian. Selanjutnya ada penyediaan pengawasan orang kontrol. Penyediaan pengawasan kontrol merupakan pengendalian risiko dan bahaya dengan peraturan-peraturan terkait dengan keselamatan kerja yang dibuat. Contohnya adalah melaksanakan pelatihan, mengatur keselamatan dan kesehatan kerja pada aktivitas kontraktor, melaksanakan safety induction. Selanjutnya ada penyediaan alat pelindung diri. Alat pelindung diri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 Tahun 2010 adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Contoh APD adalah baju, wear pack, pada PPTI 2, sepatu keselamatan, kacamata keselamatan, dan sarung tangan. Next. Pencegahan adalah langkah kontrol yang paling aman dan paling efektif dan dicapai baik dengan mengubah proses sepenuhnya atau dengan mengganti bahan yang kurang berbahaya. Next. Next ya. Selanjutnya, preventative control measures. Pencegahan yang sudah dilakukan Eropa telah memperkenalkan peraturan keamanan bahan kimia, peraturan REACH, yang membatasi penggunaan zat berisiko tinggi atau zat yang sangat diperhatikan dan mengharuskan pengganti yang lebih aman harus digunakan. Ada 3 jenis komponen yang diatur oleh REACH adalah yang pertama, produsen atau importir. Bisnis yang memproduksi atau mengimpor 1 ton atau lebih zat apapun setiap tahun bertanggung jawab untuk mendaftarkan dokumen informasi tentang zat tersebut dengan Badan Kimia Eropa. Pengguna hilir. Pengguna hilir mencakup bisnis apapun yang menggunakan bahan kimia yang mungkin mencakup sebagian besar bisnis dalam beberapa cara. Selanjutnya, pengguna lain dalam rantai pasokan. Agar pemasok dapat menilai ini risiko, mereka membutuhkan informasi dari pengguna hilir tentang bagaimana mereka digunakan. Next. Engineering controls. Modifikasi proses adalah kontrol efektif lain untuk mengurangi kontak manusia dengan zat berbahaya. Ada 2 metode yang umum digunakan dalam engineering controls. Yang pertama, local exhaust ventilation. Yang kedua ada dilution. Local exhaust ventilation terdiri dari 5 komponen: cup, pengumpul dan pemasukan, saluran ventilasi, filter atau perangkat pembersih udara lainnya, kipas, saluran buang. Lalu ada dilution or general ventilation. Next. Ini adalah contoh dari local exhaust ventilation. Yang pertama ada collection hood atau cup pengumpulan dan pemasukan, merupakan titik berbentuk nozzle yang paling dekat dengan benda kerja. Sementara di lain waktu itu hanya penutup yang ditempatkan di atas workstation. Yang kedua ada saluran ventilasi atau ventilation ducting. Bagian ini bertindak sebagai saluran untuk udara yang terkombinasi dan mengangkutnya ke bagian filter yang telah difilter dan settling. Yang ketiga ada filter atau perangkat pembersih udara lainnya. Bagian ini terletak di antara tudung dan kipas. Filter menghilangkan kontaminan dari aliran udara. Selanjutnya ada fan atau kipas, berfungsi sebagai penggerak udara melalui sistem. Yang kelima ada saluran buang. Bagian ini berfungsi menguras udara keluar gedung. Saluran harus diposisikan di dinding luar gedung sehingga udara tidak dibuang ke tempat umum atau dekat dengan saluran masuk udara untuk sistem. Next. Local exhaust ventilation system dapat lebih cepat mengalami korosi. Ya, itu ada contohnya. Yang ketiganya adalah large roof level system. Selanjutnya itu di bawah itu ada paint spraying atau contoh dari dilution ventilation. Dilution ventilation menggunakan ventilasi alami. Dilution ventilation beroperasi dengan menghilangkan kontaminan atau mengurangi konsentrasinya ke tingkat yang dapat diterima. Dilution ventilation digunakan ketika kontaminan di udara memiliki toksitas rendah, konsentrasi rendah, dan kepadatan udara rendah, atau kontaminasi terjadi secara seragam di seluruh ruang kerja. Operasi penyemprotan cat sering menggunakan bentuk ventilasi ini, seperti halnya industri pembuatan kapal plastik yang diperkuat kaca, atau GRP. Next. Supervisory or people control. Kontrol pengawasan diperlukan untuk tujuan COSHH, termasuk item seperti sistem kerja, pengaturan dan prosedur, komunikasi dan pelatihan efektif. Kontrol tambahan saat zat berbahaya terlibat
adalah sebagai berikut. Mengurangi paparan waktu, berkurangnya jumlah pekerja yang terpapar. Hanya orang-orang yang penting untuk proses ini yang boleh berada di sekitar bahan berbahaya. Makan, minum, dan merokok harus dilarang di tempat di mana zat berbahaya digunakan. Selanjutnya, setiap aturan khusus seperti penggunaan peralatan pelindungan pribadi harus ditegakkan secara ketat. Seperti apabila tidak menggunakan alat pelindung pribadi harus dikenakan hukuman atau apa. Next. Personality Protective Equipment atau APD. Persyaratan utama dari peraturan ini adalah sebagai berikut. APD yang cocok untuk pemakai dan tugas, program pemilihan yang sesuai untuk peralatan pelindung pribadi, akomodasi yang sesuai untuk penyimpanan APD saat tidak digunakan, informasi, instruksi, dan pelatihan untuk penggunaan APD, pengawasan penggunaan APD oleh karyawan dan sistem pelaporan untuk cacat. Untuk semua jenis APD, ada beberapa standar dasar yang harus dicapai. APD harus pas, nyaman dipakai, dan tidak mengganggu peralatan lain yang sedang dikenakan atau memberikan bahaya tambahan kepada pengguna. Ada 4 jenis APD, yaitu Respiratory Protective Equipment, Hand and Skin Protection, Eye Protection, lalu yang terakhir Protective Clothing. Respiratory Protective Equipment terdiri dari respirator, dan alat bantu pernapasan. Respirator ada beberapa jenis. Yang pertama, filtering half mask, sering disebut respirator sekali pakai. Lalu half mask respirator, terbuat dari karet atau plastik dan menutupi hidung dan mulut. Lalu ada full face mask respirator, mirip dengan jenis half mask, tetapi menutupi mata dengan visor. Ada power respirator, memiliki kipas yang dioperasikan dengan baterai, mengalirkan udara melalui filter ke masker wajah. Yang kedua, ada alat bantu pernapasan digunakan dalam salah satu dari 3 jenis. Alat bantu pernapasan mandiri. Yang pertama, alat bantu pernapasan mandiri. Yang kedua, peralatan selang udara segar. Yang ketiga, peralatan saluran udara terkomposisi. Hand and skin protection. Alat perlindungan tangan dan kulit biasanya tersedia dalam bentuk sarung tangan. Sarung tangan tersedia untuk perlindungan diri dari bahan kimia, benda tajam, pekerjaan keras, dan suhu ekstrim. Alat pelindungan kulit yang efektif lainnya adalah penggunaan krim pelindung dan biasanya digunakan sebelum dan sesudah bekerja. Selanjutnya, eye protection datang dalam 3 jenis, yaitu spectacles, goggles, face visor. Selanjutnya ada protective clothing. Protective clothing meliputi apron, sepatu boot, dan tutup kepala. Next. Health surveillance and personal hygiene. Pengawasan kesehatan adalah sistem pemeriksaan kesehatan yang berkelanjutan dan penting untuk Pengawasan kesehatan adalah sistem pemeriksaan kesehatan yang berkelanjutan dan penting untuk yang pertama mendeteksi efek kesehatan yang buruk pada tahap awal sehingga pengusaha dapat memperkenalkan kontrol yang lebih baik untuk mencegah menjadi lebih buruk. Lalu kedua, memberikan data untuk membantu pengusaha mengevaluasi risiko kesehatan. Yang ketiga, memungkinkan karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang bagaimana pekerjaan mempengaruhi kesehatan mereka. Yang keempat, menyoroti penyimpangan dalam langkah-langkah kontrol tempat kerja. Oleh karena itu, memberikan umpan balik yang sangat berharga untuk penilaian risiko, memberikan kesempatan untuk memperkuat pendidikan karyawan, misalnya dalam dampak kesehatan pelindung. And emergency peralatan. Ini bisa melibatkan penggantian filter di pabrik, ekstraksi, atau memasuki ruang terbatas. Poin-poin harus dipertimbangkan ketika proses darurat sedang dikembangkan, yaitu kemungkinan hasil dari kehilangan kontrol, menangani tumpahan dan kebocoran, meningkatkan alarm untuk keadaan darurat yang lebih serius, prosedur evakuasi termasuk menyiagakan tetangga sekitar, lalu prosedur dan organisasi pemadam kebakaran, lalu ketersediaan peralatan perlindungan pernapasan dan informasi dan pelatihan. Next. The transport of the hazardous substance by road. Zat berbahaya harus dimuat dengan benar dan pada kendaraan dalam wadah yang sesuai dan dipisahkan dari bahan yang tidak kompatibel. Harus ada informasi darurat yang memadai dengan wadah bahan dan melekat pada kendaraan. Pengemudi kendaraan harus menerima pelatihan khusus yang mencakup masalah-masalah seperti prosedur darurat dan perencanaan rute. Juga harus ada ketentuan darurat untuk pertolongan pertama dan peralatan perlindungan pribadi pada kendaraan peraturan transportasi barang berbahaya.
Next. An illustrative example using COSHH controls. Pelarut organik banyak digunakan di seluruh industri dan perdagangan cat, tinta, lem, dan perekat. Bagian atas hierarki ini adalah untuk menghilangkan atau mengganti penggunaan pelarut organik dengan menggunakan alternatif yang lebih tidak stabil atau berbasis air. Kontrol pengawasan mencakup pengurangan lamanya waktu karyawan yang terpapar pelarut dan penyediaan tata geraha yang baik. Next. Oke, untuk berikutnya, bagian 5 akan dijelaskan oleh Saudari Mei. Ya, untuk spesifik agen, next. Dari penelitian, itu terdapat 1,8 juta pekerja tetap berisiko setiap harinya dari kemungkinan gangguan material karsiogenik ini atau asbes. Nah, pekerja yang memiliki risiko tertinggi itu biasanya tukang ledeng, tukang kayu, montir listrik, dan IT installer. Orang muda pun memiliki risiko yang lebih tinggi jika terkena asbes secara rutin daripada pekerja yang lebih tua. Next. Kemudian paparan asbes ini tuh dapat menyebabkan 4 penyakit utama. Yang pertama itu ada mesotelioma, terus kedua kanker paru-paru, asbestosis, dan diffuse pleura. Next. Nah, bentuk utama dari asbes itu ada 3, yaitu crocidolite atau yang berwarna biru, amosite atau yang berwarna coklat, terus chrysotile, maaf ya itu salah ketik, atau yang berwarna putih. Yang paling berbahaya itu yang warna biru sama coklat, itu biasanya ditemukan di bangunan lama. Terus yang putih ini biasanya ditemukan pada semen dan kampas rem. Next. Kemudian ada peraturan baru yang memperkenalkan syarat pengetahuan tambahan mengenai asbestos awareness atau kesadaran mengenai bahaya asbes ini, yaitu pengetahuannya itu harus mencakup 4 hal. Yang pertama, resiko kesehatan yang disebabkan oleh paparan asbes. Jadi asbes itu resikonya buat kesehatan itu apa aja kita harus tahu. Terus bahan yang memungkinkan mengandung asbes dan di mana mereka mungkin ditemukan. Terus yang ketiga, metode untuk mengurangi resiko asbes selama bekerja. Yang terakhir, tindakan yang harus diambil dalam keadaan darurat seperti pelepasan debu asbes yang tidak terkendali. Next. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengolah asbes dalam bangunan. Asbes itu sudah lama sekali digunakan dari zaman dahulu sampai pertengahan 1980-an. Nah, sekarang itu udah mulai dihapus dari bangunan, namun masih aja kan bangunan yang lama itu kan masih berdiri. Nah, itu tuh masih banyak mengandung asbes pastinya. Nah, itu ada berjumlah ribuan ton. Next. Nah, negara-negara maju itu sudah membatasi atau bahkan melarang penggunaan asbes, tapi di Indonesia malah menjadi salah satu dari 10 negara yang menggunakan asbes tertinggi di dunia. Nah, itu tuh kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pemerintah itu membebaskan bea cukai 0% untuk produk-produk asbes ini. Nah, karena itu HSE memiliki strategi untuk memastikan bahwa yang terlibat dalam perbaikan, penghapusan, atau gangguan dari material yang mengandung asbes ini itu seperti contohnya isolasi, pelapis, atau papan insulasi harus memiliki lisensi standar gitu, batas minimalnya berapa, terus kompetensi dan bekerja dengan persyaratan yang ketat. Jadi pekerja itu diberi syarat yang ketat jika berhubungan dengan material yang mengandung asbes ini. Nah, next. Apa aja peraturannya? Itu ada 1. Peraturan ini dikhususkan buat yang mengendalikan bangunan dan pemegang tugas. Jadi yang berwenang untuk memberi arahan gitulah, kayak yang petinggi-petinggi perusahaan itu harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menentukan lokasi dan kondisi bahan yang kemungkinan mengandung asbes. Terus yang kedua,
menduga bahwa semua bahan-bahan itu yang ada di perusahaan itu mengandung asbes, kecuali ada bukti kuat bahwa mereka tidak mengandung asbes tersebut. Kemudian yang ketiga, membuat dan menyimpan catatan terbaru tentang lokasi dan kondisi material yang mengandung asbes itu, atau yang diduga yang mengandung asbes itu lokasinya di mana, itu harus dibuat dan disimpan. Jadi tahu di mana aja tempat yang mengandung material asbes tersebut. Terus yang selanjutnya, menilai resiko kemungkinan ada seseorang terkena serat dari bahan-bahan tersebut. Jadi langkah apa yang diambil ketika ada seseorang yang terkena paparan dari asbes tersebut. Next. Terus selanjutnya, menyiapkan rencana yang menetapkan bagaimana resiko dari bahan ini harus dikelola. Terus selanjutnya mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut. Kemudian setelah rencana jadi, dilaksanakan, terus ditinjau dan dipantau secara berkala. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi dan pengetahuan atau pelatihan kesadaran mengenai asbes kepada siapapun yang bertanggung jawab, khususnya pekerja. Pekerja itu kan kadang masa bodoh, yang penting aku kerja cepat selesai tanpa mikir itu tuh ternyata dia tuh sedang memegang atau berinteraksi dengan bahan yang berbahaya. Next. Kemudian HSE itu juga memberikan panduan untuk melakukan survei asbes. Ada dua, manajemen survei sama refurbishment dan demolition survey. Nah, manajemen survei ini biasanya dilakukan, survei yang dilakukan pada saat bangunan masih digunakan. Terus yang refurbishment dan demolition survey ini survei yang dilakukan ketika bangunan akan diperbarui atau dihancurkan. Jadi kayak renovasi gitu kan salah satu ruangannya doang. Nah, ruangan itu tuh harus diisolasi, kayak perabotannya itu harus dikeluarkan, dijauhkan, jangan sampai nanti terkena partikel-partikel asbes di ruangan tersebut. Kan biasanya nempel di dinding, di bahan baku dinding semen itu, atau di plafon gitu. Next. Nah, yang terakhir ini ada resiko dan kontrol kesehatan yang terkait dengan agen spesifik lainnya. Selain asbes itu ada beberapa senyawa-senyawa yang berbahaya dan menyebabkan beberapa penyakit ini. Nah, sebenarnya tuh ada yang ringan dan seperti sakit pusing atau iritasi kulit. Nah, ada juga yang sangat serius seperti penyakit-penyakit di bawah ini. Ada kanker. Nah, pertama ada kanker. Kanker itu biasanya disebabkan karena gas emisi dari mesin diesel, radio solar, dan silika. Yang kedua, asma itu dari serbuk kayu, asam solder, dan pelarut organik. Kemudian bronkitis dan edema, ini dari senyawa amonia dan klorin. Amonia itu yang biasanya untuk produksi pupuk dan serat sintetis. Kalau klorin itu yang biasanya untuk desinfektan air minum dan kolam renang. Terus dermatitis, seperti ruam, bengkak, melepuh, hingga mengelupas, itu dari alergi dari bubuk semen atau semen basah. Kemudian tetanus, biasanya kan dari paku. Nah, selain paku itu ada dari serpihan kayu juga dan duri. Terus leptosirosis, legionnaires itu yang tadi dijelaskan Dinda dari bakteri Legionella, dan yang terakhir hepatitis. Oke, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Saudari Dinda. Next aja. Handling and storage of waste. Jadi yang mengatur itu EPA, dan syarat utamanya itu untuk kewajiban hukum perawatan untuk pengelolaan limbah. Yang pertama, dia penanganan limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kemudian menyerahkan penanganan ini ke untuk EPA. Ini terakhir, Pak. Oke. Kemudian memastikan deskripsi tertulis mencantumkan semua limbah. Kemudian tidak ada pihak yang melanggar peraturan undang-undang ini. Next. Kemudian EPA itu mengatur dua hal. Yang pertama, controlled waste, itu limbah yang bisa dikendalikan. Contohnya kayak limbah rumah tangga, limbah industri, atau komersial. Kemudian hazardous waste and spillage.
dia itu limbah berbahaya yang hanya bisa dibuang dengan pengaturan khusus. Ada 2 kategori, yaitu limbah berbahaya absolut, kayak asam klorida, bahan bakar, minyak atau diesel, atau limbah berbahaya cermin, kayak serbuk gergaji, serutan, stek papan partikel kayu, dan lain-lain. Next. Pembuangan limbah ini bahaya dari setiap kegiatan yang melibatkan kontainer ketika pembuangan limbah. Yang pertama itu tabrakan, habis itu jatuh dan tergelincir, kesalahan alat angkat, menyenggol kabel optik, kemudian kendaraannya terguling, kemudian yang terakhir itu runaway vehicle, remnya blong maksudnya. Kemudian next. Ini untuk poin-poin yang harus dipertimbangkan dalam milih kontainer atau skip istilahnya. Yang pertama dia itu harus kuat, stabil, distribusi muatannya wajar, kemudian membuang kontainer yang udah rusak, dan diperiksa kontainer sesuai diperbaiki sebelum digunakan lagi. Ada ruang sekitar kontainer untuk amatan kerja. Kontainer harus ada di level paling bawah, dia nggak boleh overload, dan ada ruang yang cukup untuk melepaskan kontainer. Next. Ini contohnya yang kanan itu ukurannya 4 meter kubik, yang kiri itu kecil, yang kiri itu 35 meter kubik, yang gede. Next. Nah, penanganan limbah itu ada pertama prevention, reduction, reuse, recovery, dan responsible disposal. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya ada materi yang belum tersampaikan bisa dibaca-baca lagi di buku 6 bab 13. Terima kasih. Oke, makasih kelompok berapa ini tadi? 6. 6. Oke, makasih banyak. Minggu depan kita selesaikan